Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Sustiana, NPM 19752065 dari program D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap tidak berwujud atau intangible asset untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum akuntansi keuangan menengah. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pengertian aset tetap tidak berwujud. Intangible asset adalah harta milik perusahaan yang tidak mempunyai bentuk fisik, tak bisa dilihat secara kasat mata, namun hasilnya bisa dirasakan di masa depan. Dengan kata lain, ini merupakan jenis harta perusahaan yang berbanding terbalik dengan aset tetap. Nah, apa sih aset tetap itu? Apa yang membedakan intangible asset dengan aset tetap? Oke, mari kita simak ya. Jawabannya adalah jangka waktu. Biasanya, aset tetap bisa dapat terlihat kegunaan sejak awal. Contoh, uang bisa digunakan untuk modal, alat produksi bisa digunakan untuk pembuatan produk. Bagaimana dengan intangible asset? Manfaat dari harta perusahaan jenis ini baru akan dirasakan jangka panjang. Nah, jadi itu bedanya. Bahkan, ada sebagian aset tetap tidak berwujud yang tidak dapat ditukar dengan uang berapapun. Sebut saja branding atau merek. Misalnya nih, Apple menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Apakah mereka rela jika nama dan logonya tersebut digunakan orang lain? Tentunya tidak. Bahkan, perusahaan orang yang dipimpin oleh Tim Cook tersebut mustahil untuk menjual nama perusahaan demi sejumlah uang. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung lihat aja nih, contoh aset tetap tidak berwujud. Yang pertama yaitu adalah goodwill. Dalam bisnis, goodwill adalah mengambil alih kekuasaan sebuah perusahaan dengan cara membelinya secara penuh. Maksudnya adalah perusahaan A membayar perusahaan B dengan harga di atas rata-rata dari harga normal. Selisih yang didapat itulah yang bisa disebut sebagai goodwill. Contohnya, PT ABC ingin memperluas ekspansi bisnis ke Medan. Oleh karena itu, mereka ingin mengakuisisi PT CDE dengan menawarkan sejumlah uang mencapai Rp 100 miliar rupiah. Secara nominal, harga tersebut lebih tinggi dari pasarannya yang hanya Rp 95 miliar rupiah. Itu artinya, goodwill atau selisihnya mencapai Rp 5 miliar. Dengan selisih yang cukup besar, apakah PT ABC merugi karena harus membayar lebih mahal? Jawabannya tidak. Karena PT ABC sengaja membayar lebih mahal karena mereka tahu jika uang sebesar 5 miliar bisa digantikan dalam waktu dekat. Jadi mereka sudah tahu gitu. Sebab mereka telah melakukan analisis pasar sebelumnya. Jadi itu yang dimaksud goodwill. Selanjutnya, yang kedua, itu ada hak cipta atau copyright. Ini sering banget yang kita dengar, hak cipta kayak musik, gitulah, banyak ya macamnya. Hak cipta itu adalah ketentuan yang telah dibuat seorang pencipta atas karya yang telah ia buat. Dengan kata lain, seseorang yang telah membuat hak cipta dan melaporkannya ke HKKI berhak untuk menuntut orang lain yang menggunakan karyanya. Namun, ia bisa saja membagikan karya tersebut dengan persetujuan tertentunya. Nah, ini ada nih contoh soal mengenai hak cipta. Jadi, contoh nih, pada tanggal 1 bulan tahun 2019, Arnold memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar 9 juta. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksiran umur hak cipta itu 9 tahun. Jadi, mencatat besarnya amortisasi atau per tahun, yaitu 9 juta dibagi 9 sama dengan 1 juta. Dan jurnal mencatat penyesuaiannya, itu amortisasi hak cipta di debit Rp 1 juta dan hak cipta di kredit Rp 1 juta. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh intangible asset yang ketiga, yaitu hak paten. Hak paten ini adalah keistimewaan yang dimiliki seorang pemilik atau penemu barang untuk memasarkan produk buatannya tanpa gangguan dari pihak lain secara umum. Hak paten ini mempunyai kemiripan dengan hak cipta. Contoh,
adil mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru, pembuatan produk handphone. Contohnya nih, Apple sebesar Rp 6 juta. Taksiran umur patennya 15 tahun. Paten diperoleh pada tanggal 1 April 1995. Nah, untuk mencatat peroleh hak paten yaitu pada debit paten sebesar 6 juta dan pada kas paten sebesar 6 juta. Besarnya amortisasi paten 1995 yaitu umur paten 15 kali 12 sama dengan 180 bulan. Selama 1995, 1 April dikurangi 31 Desember sama dengan 9 bulan. 9 dibagi 180 dikali Rp 6 juta sama dengan 300.000. Penyesuaian amortisasi paten itu beban amortisasinya di debit Rp 300.000 dan paten pada kredit Rp 300.000. Selanjutnya itu ada trademark atau merek dagang atau logo yang dimiliki sebuah bisnis. Ini banyak ya, contohnya kayak Danone, terus KFC, McD, banyak deh ya. Ini adalah merek dagang atau logo yang dimiliki sebuah bisnis. Keberadaan hal ini ditujukan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Selain itu, trademark juga digunakan untuk mencegah plagiarisme yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Contoh soal tanggal 1 April 1995, Firna Holoman dan CEO memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya perolehan itu sebesar 7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Jurnal untuk mencatat perolehan yaitu pada debit merek dagang sebesar 7.800.000, pada kas kredit sebesar 7.800.000. Dan untuk mencatat amortisasi tahunannya, 7.800.000 itu dibagi 6 tahun maksudnya, dikali Rp1 sama dengan Rp 1.300.000. Untuk mencatat beban amortisasi tahun 1995 yaitu 1 April dikurangi 31 Desember 1995 sama dengan 9 bulan. 9 dibagi 12 dikali 1.300.000 sama dengan 975.000. Nah, untuk jurnal untuk mencatat penyesuaian beban amortisasi merek dagang di debit sebesar 575.000 dan di kredit merek dagang sebesar 975.000. Gitu contoh soalnya. Terus itu tadi merupakan contoh dari intangible asset, ada 4 ya. Nah, kita selanjutnya akan bahas mengenai intangible asset dalam industri 4 atau 4.0. Jenis intangible asset mulai berubah seiring dengan industri 4.0. Otomatis dan menggunakan teknologi terbarukan memang telah mengubah tatanan industri saat ini. Nah, contohnya ini di Gojek ataupun Grab. Jadi mereka itu mempunyai layanan jasa transportasi dengan menggunakan motor dan mobil. Secara kasat mata, mereka tidak menyediakan kendaraan-kendaraan tersebut, namun mereka mampu menarik investor dengan jenis bisnis tersebut. Berpindah ke Coinworks, cermati atau atur duit. Mereka tidak mempunyai bank, namun bisa memberi layanan yang hampir serupa. Intinya adalah aset tetap tidak berwujud memiliki banyak sekali jenis. Semua objek yang tidak terlihat namun memberikan keuntungan di masa depan adalah termasuk ke dalam harta perusahaan ini. Nah, jadi itulah mengenai intangible asset atau aset tetap tidak berwujud, dan sudah jelas ya perbedaannya dengan aset tetap, yaitu dari jangka waktunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami mengenai materi intangible asset ini. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarang hiyo. Thank you.